Kemudian ada yang ada ini yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena tampaknya soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers, itu melalui ketuanya menyatakan akan mengisu saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Barreskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pengecut kau ya, orang tua kau teror, biadab, dan UGM bungkam. Kenapa kalian diam saja? Ya, malah bersekongkol dengan pengecut. Ya, mantan rektornya diteror, kalian diam saja, malah bersekongkol dengan pengecut. Ya, itulah yang dikatakan oleh Dr. Tifa dalam akunnya. Ya, di X, menyimak dan mengamati perkembangan apa yang dialami oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, yang mengakui dihubungi oleh Jokowi lovers, ya, piaraan Jokowi, ya. Setelah sebut Jokowi tak punya ijazah, mereka akan laporkan saya ke Barreskrim. Ya, namanya piaraan biasanya akan menyala gitu kan, seperti guguk, dia setia kepada bosnya itu, apakah dengan seizin bosnya atau tanpa izin dari bosnya. Siapa yang ketuk pintu rumah bosnya akan disambut dengan salaan itu, tergantung jadi dari jenis guguknya. Ada guguk yang memang ganas gitu kan, tidak babi bu langsung nyala semua gitu kan. Dan inilah yang tampaknya dipiara oleh Jokowi. Jokowi ya tetap menempatkan diri sebagai orang yang kayak santai, lemah lembut, ya, apalagi sekarang sudah kurapan, ya, sudah gudikan, bisulen. Dan banyak orang mengatakan yang tampil sekarang ini adalah Jokowi palsu. Aslinya bisa jadi sudah sekaratul maut. Ya, nggak tahulah persisnya seperti apa. Tapi dengan wajah-wajah yang berubah itu, izinkan orang menduga-duga. Nah, kenapa sih Pak Sofyan Effendi ini menarik pernyataannya tentang Jokowi yang tidak punya tidak punya ijazah, ya? Nah, itu karena diteror oleh Jokowi lover atau piaraan Jokowi, kan begitu. Nah, orang dengan usia yang sangat tua, ya, Pak Sofyan Effendi ini kita lihat di Wikipedia, itu lahir tahun tanggal 28 Februari 1945. Ya. Berapa itu? 90 tahun kan? Ya. 80 tahun kan? 80 tahun. Bayangkan pemirsa, usia 80 tahun tiba-tiba mau dilaporkan oleh Jokowi lover ke Barreskrim Polri. Ya pastilah ketakutan. Tidak peduli apa yang sudah dikatakan, kalau tuntutannya adalah cabut itu pernyataanmu, ya pasti dicabut. Karena usia seperti ini sebetulnya adalah usia yang rata-rata itu menginginkan kedamaian hidup. Kecuali memang seperti Ali Khamenei, ya, usianya hampir 90 tahun tetapi memimpin perang secara langsung dalam perang 12 hari dengan Israel. Ya, karena memang sangat terlatih, 2 kali jadi presiden, ya, memimpin perang di medan laga pada saat perang Iran-Irak itu 8 tahun, dan dia sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan Al-Quran, dan itulah yang membuat keberanian dan kesucian itu ini. Tapi kalau orang hidupnya hanya biasa-biasa saja, ya, hanya baca pagi pensiunan kan sifatnya seperti itu, ya, mengingat masa lalunya dan lain sebagainya, rata-rata dihadapkan pada ketakutan seperti ini. Kita bisa maklum itu, gitu kan. Yang kita tidak bisa maklum itu adalah, ya, kenapa Jokowi, ya, justru membuat, ya, piaraannya itu seperti ini. Itu juga wajar saja, karena pernah dalam pidatonya Jokowi itu mengatakan
di hadapan kepolisian kalau tidak salah, ya, tembak mereka, kejar mereka, ya kan, buru mereka, tangkap mereka. Kalau pengadilan hukum mengesahkan, ya, ada undang-undangnya, tembak mereka, bunuh mereka. Itu kata-kata Jokowi. Dan inilah yang kemudian tampaknya semua lover itu merasa, ya, terbebas dari persoalan jerat hukum. Dan kenyataannya seperti itu. Bahkan polisi yang menembak Laskar FPI 6 orang, ya, dianiaya dulu, disayat-sayat badannya, kemudian ditembak, diadili, bebas, 1 hari pun tidak masuk penjara dan juga tidak pakai borgol, ya, jadi bebas. Dan inilah yang membuat piaraan-piaraan Jokowi itu semakin hari semakin berani karena ada pelindungnya. Nah, kenapa Jokowi seperti itu? Ya, dia punya Listio Sigit Prabowo. Sigit Prabowo ditakuti sama polisi. Sekarang ini aparat, pemirsa, pejabat di tingkat yang bukan paling tinggi, takutnya kepada atasannya itu setengah mati. Ya, misalnya ada seorang di direktorat begini, kamu kalau nggak tunduk sama saya pindah kamu ke Papua. Gemetaran sudah, gemetaran. Dan karena itulah, ya, dia mengabaikan akal sehatnya, mengabaikan moralitasnya, ya, sekedar untuk tunduk kepada atasannya. Orang-orang seperti inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar dari api neraka bersama bosnya itu, ya, ketika mereka, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa, ya. Teror yang disampaikan oleh Jokowi lover kepada Sofyan Effendi itu sudah dipahami oleh rakyat biasa, ya, bahwa memang teror itu sedang terjadi. Dan orang lebih percaya pada pernyataan Sofyan Effendi sebelum, ya, dia kena teror atau sebelum dia mencabut pernyataan itu. Jadi rakyat sudah tahu, bukan berarti karena ada kesalahan dalam pernyataannya itu, ya, tetapi karena teror itu. Dan memang seperti itu pernyataannya, ya. Apa yang dinyatakan itu tidak salah, cuma perasaannya itu hanya untuk internal dari sesama alumni di Gajah Mada gitu kan. Nah, intinya adalah pernyataan itu benar, tidak ada yang dicabut dari pernyataan itu, gitu loh, ya. Tetapi karena teror kemudian dicabut. Dan ini saya kira bentuk dari mungkin, ya, cara para penjilatnya Jokowi menghibur kepada Jokowi yang mungkin sudah sekaratul maut atau apa. Bisa jadi, Pak, itu Pak Sofyan Effendi sudah kita teror, gitu kan. Nah, kemudian mungkin Mukidinya tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.